Mike, .id weekly vlog nih Mike. Masuk lo, lu Yang gue masuk tonton lo. selama ini. Yoi. Muka gue di sana. Masuk Mike, masuk dong. Dea. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Om Panji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panji Pragiwaksono guys. Ya. Komika yang saat ini memegang rekor penonton terbesar di Indonesia sepanjang sejarah. 10.000 penonton di Indonesia Arena. Kayaknya itu bukan suatu hal yang gampang disamain, apalagi dilewatin, ya kan. Makanya tiap Bang Panji pulang ke Indo, gue perhatiin nih beliau ini selalu diundang ke banyak banget channel-channel YouTube. Muter gitu, channel ini, besok muncul channel ini, besok muncul channel ini gitu. Itu kenapa Bang? TV udah nggak ada yang mau manggil ya? Anjing. Agak terlalu dalam terakhir tuh. Bang Panji di TV itu ya pas Suci. Nah dulu di zaman tuh Suci EX, pas zaman Covid. Waktu itu Bang Panji jadi juri, abis itu pas satu kali Bang Panji absen, banyak tuh komen-komen kayak, sepi ya, nggak ada Bang Panji, nggak ada suara ketawa yang gede soalnya. Maksud gua kalau misalnya cuma nyari ketawa mah nggak usah jadi juri, penonton Facebooker juga bisa Bang. Anjing. Bagus. Tapi gue sih bisa paham kenapa TV nggak manggil Bang Panji. Karena TV kan nyarinya hiburan buat keluarga ya, bukan hiburan buat fakultas ilmu politik gitu. Anjing. Ngomongin politik, mulu makanya TV nggak manggil-manggil, yang manggil malah MUI. Iya. Soalnya kalau TV manggil komika, ke TV kan nyuruh stand up, biasa stand up 7 menit gitu kan. Terus kan nyari punchline gitu. Kalau Bang Panji dikasih waktu stand up 7 menit, 5 menitnya buat jualan mimpi soalnya kan. Anjir. Komika hidup dari karya, bisa kok kita gitu. Anjing. Sepupu gua pernah ikut komunitas stand up, berusaha menjadi komika, hidupnya sekarang nggak dari karya, malah dari belas kasihan orang lain. Anjing. Makanya kayaknya gue selagi Bang Panji sini, gue minta Bang Panji pengen tanggung jawab sebenarnya tadinya, ganti rugi gitu, ganti rugi karena kan sepupu gue hidupnya dari gue nih. Jadi Bang Panji gue minta ganti rugi, cuma setelah gue lihat kayaknya masih kayaan saya masih streaming di sini. Bang Panji besok stay di sini sampai malam cuma buat besok acaranya hari pagi. Iya Allah. Iya Allah. Terima kasih sekian. Yeay. Yang MUI tai sih. Yang MUI tai sih. Lu stand up sini. Gue akhirnya menyelesaikan maraton bersama abang-abangan gue. Gua tahu istilah-istilah baru seperti kiri banget, Rookie mindset. rookie mindset, main karakter anim. Gua tahu istilah. Sekarang gua anak muda banget. Iya guys. Ini adalah hari Rabu, Senin, Selasa, Rabu nggak ada kegiatan terlalu berarti yang bisa diceritakan, nggak ada media visit, nggak ada mampir ke YouTube orang, ke podcast orang, bener-bener hari kerja aja, meeting demi meeting, demi meeting, demi meeting, demi meeting. Karena seperti yang lo tahu, selain gue adalah seorang entertainer, selain gue adalah seorang komika, gue juga adalah direktur utama dari Comika, perusahaan yang gue dirikan. Dengan 30 orang saat ini, gue mau menjalankan tahun utuh pertama gue dengan optimal. Tahun lalu gue masuk di bulan Maret resminya. Tahun ini gue mulai menjalankan Comika dengan rencana yang memang gue yang susun. Ada sejumlah event, Before Iftar udah sold out, Keroyokan udah setengah botol, dan per hari Rabu ini buka penjualan tiket lagi. Dan masih ada acara di depan, ada Adeli Idola 2 kali tahun ini, ada Bolt and Bolt 2 kali tahun ini, dan
untuk 4 acara tersebut, 2 Adil Idola dan 2 Bolt and Bolt, udah nemu talent yang cukup oke untuk jadi objek Rose Adil Idola atau untuk jadi versusan gua di Bolt and Bolt. Jadi kelihatannya bakal jadi tahun yang seru. Tapi sebagus-bagusnya konsep, yang paling penting adalah eksekusi. Jadi kami memikirkan gimana caranya eventnya oke, berjalan dengan lancar, dengan menghibur, dan saking kerennya ada yang pengen license. Nah, bagian dari apa yang mau dilakuin Comika tahun ini adalah tentu terus ngembangin IP-IP baru. Hari ini di bawah nanti di Comika Comedy Club akan ada IP baru yang dicoba, namanya Monster Minggu ini. Gue selalu suka lomba stand up, apalagi di level komunitas gitu ya, kayak audisi opener lokal ya gue untuk Jakarta, itu selalu seru. Nah, gue pengen semangat itu ada terus di Comika Comedy Club, makanya ada Monster Minggu ini, dimana ada 10 komika bertarung. Pemenang malam itu ditentukan oleh penonton dan akan pulang bawa duit cash 1 juta rupiah. Nanti juara bertahannya akan manggung di minggu berikutnya, naik terakhir, dan pemenangnya dapat 1 juta rupiah lagi. Jadi kita lihat apa yang terjadi minggu ini, hari ini, malam ini. Kelihatannya dari line-up-nya akan seru. Gua kasih lihat footage-nya nanti pas acara dimulai. Anjay, ini dia Cywar, sudah mulai Cywar. Materi kurang kan? Materi kurang kan? Baca materi, apa yang dibaca? Apa benar? Apa tasnya? Politik. Yang open mic tapi tetap lucu. Gue jadi makin percaya kayaknya ada usaha yang mengkhianati hasil. Ini adalah hari Jumat. Kita recap beberapa hal yang terjadi di belakang. Terakhir gue ngasih update lu kan hari Rabu siang tuh. Rabu malam adalah penyelenggaraan Monster Minggu ini yang pertama. Seru banget. Bener-bener monster-monsternya stand up Indo pada muncul semua. 10 diadu dengan masing-masing set 5 menit dan pecah banget. Gue kagum sih ngelihat betapa bagusnya semua peserta Monster Minggu ini. Lebih kagum lagi setelah tahu bahwa masih ada banyak monster yang belum muncul di acara Monster Minggu ini. Jadi Rabu depan akan seru, Rabu depannya lagi akan seru, semoga Rabu seterusnya akan seru. Karena sebenarnya mereka bisa ngulang lagi dan bisa ikutan lagi setelah beberapa minggu. Gue gue berharap ya Rabu tuh jadi tambahan beltnya Comika Comedy Club gitu. Jadi Rabu Monster Minggu ini, Kamis Open Mic Pecahkan, Jumat Comedy Gym, Sabtu Comika Night Out. Jadi orang dari Rabu sampai Sabtu tuh bisa ketawa-ketawa di Comika Comedy Club dengan belt yang konsisten. Kemarin lucu banget sih highlightnya. Aduh banyak banget yang bagus-bagus, bingung gue. Banyak banget yang bagus-bagus, hampir semuanya bagus-bagus. Dibuka sama Michael udah langsung bagus. Terus Baim Paps gue nonton untuk kedua kalinya juga bagus. Pandu bagus. Terus Mufid bagus. Sapi bagus. Bagus semua. Cuman 2 komika terakhir itu ledakannya tambah gila karena mereka kalau Mufid kayaknya emang setnya tuh tentang gue. Jadi 2 komika terakhir Mufid sama Sapi itu ngebahas soal gue dan ngebahas soal Comika, tentang kenapa kalau pembayaran lama, dan itu pecah banget. Mungkin Sapi yang pada akhirnya menang kemarin malam hari Rabu itu, dia menang dapat 1 juta rupiah. Itu ngelempar joke terpecah malam itu. Jadi dia ngomongin soal pembayaran lama kan. Terus dia bilang, kita ini kan adik-adikan lu bang, kok ngono gitu. Diar, pecah, meledak langsung gila itu. Itu gue sih seneng banget. Gue akan sangat happy kalau misalnya setiap Rabu ada kompetisi yang seperti itu. Dan gue sempat nanya sama Erwin sama Yono yang juga nonton tadi malam. Terus mereka ingat sama UFC. Gimana pendapat Anda? Seru banget. Tapi emang monster semua. Monster semua benar. Ini tuh kayak zamannya dulu di tempatnya kamu apa? UFC.
UFC dulu. Oh, Ultimate Funny, Comika dulu tuh. Ya. Dulu tuh seru juga tuh. Itu gila juga sih. brutal. Gue inget Brata waktu itu Marcel. Kayak gini Rengga. Oki Rengga betul. Kayak gini Paduka. Wah, Sekarang mereka jadi monster-monster gede. Lu sebenarnya punya monster favorit nggak di antara tadi semua? tadi semua. Tadi. Ada. Sebenarnya Mufid gua kalau Iya, Mufid bagus banget. Kalau aku Pandu. Pandu juga bagus banget. Pandu guru. Wah, semuanya tadi monster. semuanya Bang. Dan habis ngobrol sama anak-anak, sebenarnya monster-monsternya masih banyak ya. Masih banyak banget. Ini baru beberapa aja yang keluar. Iya benar. Orang kita tadi kalau ditanding mereka kita kalah kok ya. UFC itu lomba stand up yang Comika bikin zaman dulu banget tahun 2020 kalau nggak salah apa 2021 gitu. Apa 2019 ya? Kayaknya 2019 deh, 2019. Di Ketawa Comedy Club zamannya masih di Antasari. Itu Comika juga bikin lomba stand up, pesertanya tuh monster-monster pada zamannya. Belum jadi monster industri, mereka ada Oki Rengga, Arif Brata, ada Marcel, Pamoa, salah satu pemenang awalnya tuh Pamoa. Jadi seru sekali, gue seru bisa menghidupkan spirit yang sama. Dan nanti kita lihat yang minggu depannya. Itu hari Rabu, hari Kamis gue banyak meeting. Gue meeting di 3 tempat. Satu di markas tentunya, di sini. Seperti biasa. Satu lagi tuh gue diperkenalkan sama seseorang untuk ngomongin bisnis juga, untuk ngomongin Comika. Tapi sambil main pedal. Di saat semua orang pada main pedal, kan gue belum main pedal sendiri. Stand Up Indo rutin main pedal. Gue doang yang belum main pedal. Karena nggak tahu kenapa di feed Instagram gue isinya justru tenis banyak banget. Terus cuman karena sekalian meeting sama orangnya juga sambil main pedal, akhirnya gue main pedal untuk pertama kali dan gue mengerti kenapa orang banyak suka main pedal. Karena pilihannya untuk main pedal tuh antara bisa dan jago. Jadi lu nggak jago pun tetap having fun, tetap seru. Karena secara nature permainannya pendek, karena cuma ngecer sampai 21. Jadi 11-10 atau 12-9, ya gitu lah skornya. Jadi pendek, cepat gitu ya. Terus poinnya ada mulu, progres. Jadi kalau misalnya kita salah jadi poin, kalau masuk jadi poin. Terus kadang-kadang kita secara nggak sengaja bisa bikin pukulan yang susah untuk dikembalikan. Dan dinamis juga permainannya. Seru sih, seru. Gue nemu kenapa orang banyak main pedal dan waktu itu tuh kemarin tuh ada 25 orang main pedal dibagi dalam 6 lapangan pedal. Jadi seru. Terus dikocok itu ganti-gantian, antar gue sama ini lawan ini sama itu. Nanti ganti lagi, gue sama ini main sama itu, terus ngacak mulu. Terus mereka kayak ngurutin gitu. Terus ya iya seru, menyenangkan sekali. Baru pertama kali main pedal langsung nemu serunya, nemu enaknya. Dan karena mungkin main pedal tuh harus sama tim ya, harus berdua. Jadinya lebih berasa kayak guyup daripada berasa kayak olahraga. Jadi kayak seru, rame. Yeah, it's a social thing. I think pedal is a social thing. Yeah, gue main di sebuah lapangan pedal yang baru 2 bulan. Tempatnya bagus banget, namanya Tom's Pedal. Persisnya di mana gue lupa, tapi dari Jakarta Selatan dan nggak jauh dari Citos, mungkin cuma 15 menit kayaknya sekitar Cilandak gitu-gitu deh. Oh, posisinya agak di belakang rumah sakit Fatmawati. Dan lapangannya bagus, terus fasilitasnya bagus, terus nama lapangannya tuh nama pantai-pantai di Sanur gitu, pantai-pantai di Bali gitu, ada Kute, Sanur gitu-gitu. Terus ada ininya, ada makna kopinya, bagus deh. Terus habis itu gue langsung geser ke Citos, meeting di Cafe Tuti namanya di Citos. Jadi kalau lo masuk ke Citos tuh, kan itu jalan panjang tuh, lantai dasar jalan panjang gitu kan, terus kafe dan terusan kanan kiri. Terus saya mentok itu namanya Cafe Tuti. Gue meeting juga di situ, ngomongin Comika juga. Terus gue ngeliat ini tempat enak banget untuk dipakai stand up. Gue bikin videonya untuk lu ngeliat kayak apa situasinya. Enak deh untuk dipakai stand up. Mungkin Comika Comedy Club mau pop up di situ, bikin activity di situ. Tapi itulah yang terjadi selama
Rabu dan Kamis. Hari ini hari Jumat, gue meeting lagi di sini. Bentar lagi gue meeting. Habis itu gue akan ke Pita Kuning untuk melanjutkan podcast cerita masa kecil. Tamunya hari ini 2, Yono Bakri dan juga Hifzi Hoir. Nanti kita lihat seperti Hifzi Hoir mengisi podcast Pita Kuning. Terima kasih banyak. Sama-sama Bang Panji. Udah bantu adik-adik pasien kanker. Siap Bang Panji. Tapi ini kan kita kan berharapnya dapat AdSense. Kalau viewsnya kurang, lu mesti nyumbang tambahan. Siap, boleh. Bener ya? dong. Bener ya? Siap. Nyanyi dulu dong, nyanyi dulu. Feromon. Lagu yang baru aja. Lagu baru. Untukmu juga. Oh iya. Sopan pada yang lebih tua, tak lupa sayangi yang muda, belajar mendengar, tak hanya bicara, temukan semua POV berbeda. Yeay. Putih-putih nggak tadi di sini? Baik nulis lagi tuh. Oh, lu ngaku-ngaku mas. Baik nulis. Nggak ada. Baik nulis itu. Oke, ini adalah hari Senin, jadi kita recap dan kita tutup episode minggu kemarin. Terakhir gue nge-recap itu hari Jumat. Gue bilang bahwa gue akan ke podcast cerita masa kecilku di Yayasan Pita Kuning. Akhirnya kita datang ke Pita Kuning, kemudian podcastnya dibikin sama Yono Bakri, dibikin sama Hifzi Hoir. Yang sama Yono lucu sih, lucu gila. Ada banyak cerita-cerita lucu terkait orang tuanya. Nanti lo tonton sendiri, tapi salah satu highlight dari podcast sama Yono adalah pertemuan kedua orang tuanya yang sangat-sangat lucu. Ketemu orang tuanya ketemu aja kayak gitu, gimana hidup Yono-nya seterusnya gitu, nanti lu tonton aja. Hifzi juga lucu, dua-duanya seru. Lu akan bisa tonton ketika udah tayang. Ini adalah aktivitas promonya Pita Kuning menuju acaranya mereka, namanya Cepak Bola. Jadi Cepak Bola itu adalah acara amal di mana mempertemukan fanbase dari dua tim sepak bola mungkin terbesar di Indonesia ya, Indo Barca sama United Indonesia. Masing-masing akan melakukan penggalangan dana, terus masing-masing akan fun football, kemudian nanti semua penggalangan dananya duitnya adalah untuk Yayasan Pita Kuning. Nah, ngomong Pita Kuning, besoknya hari Sabtu gue ke bukber Yayasan Pita Kuning, di mana dipertemukanlah antara kami dari Pita Kuning dengan seluruh stakeholder, termasuk partners kami yang selama ini selalu ngebantu kami. Tip Top salah satunya. Tip Top itu udah bantu Pita Kuning bertahun-tahun menyediakan kebutuhan sembako, kebutuhan popok, yang kayak gitu-gitu ya, bedak untuk anak-anak tuh. Tip Top udah bantu dari lama sekali, dan ada mitra-mitra lain, ada yang udah kerja sama dengan Pita Kuning lama, ada yang baru di tahun ini semuanya diundang. Terus ada sejumlah donatur tetap, donatur rutin diundang juga, dan tentunya adik-adik pasien kanker beserta keluarganya masing-masing. Dilakukannya di Hotel Grand Dika di Iskandar Shah, nggak jauh dari markas Comika, dan acaranya seru sekali. Pita Kuning itu udah berjalan 19 tahun. Salah satu bagian paling konsisten dalam hidup gua. Ini perusahaan belum ada, gua udah ngebangun Pita Kuning. Untuk yang belum tahu, Pita Kuning adalah Yayasan Kanker Anak. Jadi kami bantu adik-adik pasien kanker, terutama dari keluarga yang tidak mampu. Gue ikut membantu mendirikan bersama dengan Stena Gustav. Kami berdua pembina, pengawasnya adalah Pak Indro Warkop. Pak Indro sendiri punya punya masalah personal lah dengan kanker, karena almarhum Kasino kanker, almarhum Dono kanker, istrinya kena kanker. Terus salah satu titipan Tante Nita ya, istrinya almarhumah Pak Indro, almarhumah istrinya Pak Indro, nitipin Pita Kuning ke Pak Indro, makanya Pak Indro konsisten terus dengan Pita Kuning. Nah, kalau lu mau bantu Pita Kuning, lu masuk aja ke pitakuning.or.id. Di situ ada rekening yang mau itu BCA, Mandiri, segala macam. Lu bisa pilih supaya kita bisa bantu sebanyak-banyaknya adik-adik pasien kanker. 19 tahun. Nggak mudah tuh, 19 tahun tuh dijalankan dengan penuh tantangan. Karena kita berpikir pengen bantu orang aja, pengen berbuat baik aja, kok ada aja cobaannya, ada aja halangannya.
Tapi emang mungkin justru itu tantangannya punya yayasan Pito Kuning. Banyak di antara lu belum kenal gue udah punya yayasan itu. Nah dari situ kemudian kami ngumpul di markas Mimika kan gak jauh dari Grandika. Dari situ berangkatlah gue bersama dengan Hana dan Faye ke Marapton. Biasanya lo ngeliat Lia, tapi Lia nggak ikutan. Dia aplusan sama Hana yang ngefans sama Aloy atau dia ngefans sama Aloy atau ngefans sama siapa Hana? Ngefans sama Aloy dia. Temenin sama Faye. Faye nggak mau bilang dia ngefans sama siapa, tapi gue nyebarin gosip. Faye naksirnya sama Tepe, gue nyebarin gosipnya di sana. Jadi gue udah standby di green roomnya Marapton. Mereka panik tadi, soalnya mereka nggak sabar. Faye mau ketemu Tepe, Hana mau ketemu Aloy. Dan gue nggak tahu kenapa ya. Kayaknya orang-orang pada mantau. Tadi gue habis dikirimin video, nanti gue coba masukin videonya. Gue dikirimin video sama Yono Bakri, itu satu kontrakan pada menontonin gue di Marapton. Ini kayaknya tontonan nomor 1 kali ya sekarang ini ya. Mati ya. Nah, gue ngantuk guys, aku sudah tua. Nah, Marapton adalah salah satu media visit terseru sih harus gue akuin ya. Karena itu mungkin puncak streamingan di Indonesia dah. Karena kan gue pernah ke 2 streamingan, gue pernah ke Big Mo, itu streaming di apartemen. Terus gue pernah ke streamingannya Hanif Tamrin tuh yang sepak bola. Itu di rumahnya Hanif, di ruang tamunya. Nah, kayaknya di Indonesia strata tertinggi streaming itu adalah Marapton, terutama Marapton season 3. Katanya Marapton season 2 tuh, season 1 di apartemen ya? Season 1, nggak tahu lo ya. Season 1 katanya di apartemen, atau di kamarnya Arab, gue lupa. Season 2, mulai mereka nyewa rumah. Season 3, tambah pecah, tambah gila, tambah gede. Kalau gue nggak salah, salah satu streamingan nomor 1 atau nomor 2 sedunia. Terus gue datang ke situ, ada banyak highlightnya. Highlight pertama adalah pertemuan gue dengan Arab. Gue udah lama banget nggak ketemu Arab. Dan gue sama Arab tuh udah kenal dan udah kerjasama dari lama sekali. Gara-gara gue ketemu lagi sama Arab di Marapton, orang-orang di internet munculin lagi video Arab battle antara gue, Andovi, dan Chandra Leo dengan Arab sebagai host. Dimana ada momen Arab pelukan sama gue gitu. Terus itu highlightnya lah, udah lama gak ketemu sama Arab. Highlight kedua, ini acak ya. Highlight kedua adalah Sesiolanya si Aloy itu lucu banget. Sangat niat dia dengan kostumnya dan makeupnya. Itu cuma sebentar doang tapi sangat berkesan. Highlight ketiga adalah ketika gue sulap atau si Jot bikin atraksi sulap. Yang setelah gue lihat rekamannya ternyata gue tahu triknya seperti apa. Ternyata saya dibohongin sama satu AAA clan itu. Tapi itu highlight juga. Highlight keempat kayaknya waktu gue ini dikerjain sama penonton Marapton. Jadi kita lagi cerita tentang komika-komika yang joke-nya maut ya. Terus gue cerita soal Rindra, terus mereka bilang boleh nggak dikasih tahu joke-nya kayak apa, nanti di mute. Terus gue agak deg-degan, ini udah bener di mute belum, udah di mute belum gitu. Iya, tutup mulut lu ya, gue tutup pakai bantal. Terus gue keluarin joke-nya Rindra, joke-nya yang zaman dulu. Terus semuanya bereaksi. Pas gue baca di komentarnya, di streamingannya, audionya dibocorin untuk para member. Panik gue. Ternyata gue dikerjain sama si penonton. Penonton 1, Marapton 0 gitu tulisannya. Terus ada lagi highlight ketika gue ngobrol sama Gary soal dia suka lari. Dan highlightnya terutama ketika bunk bednya dimunculin semuanya, terus gue ngeliat satu persatu bunk bednya. Nah bunk bednya Gary isinya medali-medalinya dia semua. Anjir, gue kalau udah gede pengen jadi Gary ya.
kurang gede bang. Kurang. Ini go-kart. Ini pertama kali jadi guys. Waktu itu. Wow. Terus ini daftar sendiri semua. Yang 68 kilo ya. Ini si Sorogower. Ya, Ini Run Somewhere Extraordinary. Di mana nih? Gunung Arjuna Welirang Jawa Timur. Anjir. Ini di Merbabu Jawa Tengah. Tapi yang salah satu yang gue suka dari race ini sih medali-medalinya keren-keren sih. Keren. Keren-keren sih. Terus si Gary lifestyle-nya ekstrim sekali dia. Dia malam party, pagi sporty. Jadi di malam nge-DJ, pagi lari maraton. Bisa kayak gitu ya orang ya. Terus sama tentu highlight-nya adalah ketika Arab komit untuk melakukan celebrity roast bersama di Adili Idola. Jadi Adili Idola selanjutnya celebrity roast-nya adalah Reza Arab Octavian atau YB aka Your Bay. Sudah jabat tangan, kita akan lakukan. Kapannya nanti ditunggu aja informasinya. Tapi yang pasti kelihatannya bakal seru sih. Lu kebayangkan kalau Arab yang di roast, siapa aja yang bakal nge-roast itu kan udah kebayang gitu dan akan seru sekali. Moga-moga kita bisa hadirkan celebrity roast yang sama serunya dengan celebrity roast Adili Idola edisi Fedi Nuril. Nah, abis itu hari Sabtu, gue hampir nggak bisa pulang. Itu 3 jam loh gue nggak nyangka gue bisa 3 jam bersama dengan anak-anak maraton. Terus gue nyangkut di rumah tersebut selama 2 jam karena susah nyari taksi. Gue nyampe rumah jam 4:15, langsung beli sahur di jalan, nyampe rumah makan, selesai makan, minum vitamin, minum obat segala macam, pas azan. Habis itu gue bablas terus sampai siang. Terus di hari Minggu malam gue lari 8 kilo. Nah baliknya gue mampir ke sebuah kafe. Jadi setiap kali gue lari, dekat rumah gue tuh ada kafe. Kafenya itu namanya Tables. Terus tulisannya apa ya? R&B cafe atau R&B live music atau gimana gitu. Terus gue merasa R&B itu sangat 2000 gitu gak sih? Gue penasaran mulu karena penuh mulu tuh tempat Tables itu. Terus selesai lari 8 kilo, gue jalan ngelewatin kafe tersebut, terus gue mampir, ternyata vibe-nya seru juga. Gak gitu gede, paling 30 orang. Cuman seru aja, ada sebuah kafe yang konsepnya tuh R&B. Dari begitu banyak kafe yang ada di Indonesia, ada kafe konsepnya R&B, seru banget. Dan isinya anak-anak muda gitu, mungkin usia prediksi gue 18 sampai 25 deh. Anak-anak muda semua, penuh banget, ada DJ yang main, seru. Habis itu udah nyampe rumah, kelar, beres. Ya itu aja Dota di Weekly Vlog minggu ini. Minggu depan kita kembali lagi, ada banyak keseruan-keseruan untuk dipertontonkan kepada lu semua. Thank you, bye. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program, di mana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang nggak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. Dapat hadiah dari Bung Rin. Sesuai arahan Mas Gibran, konten akal imitasi AI. Judulnya dari Hidup Jokowi, panggil aku Prabowo, Ham Ham Nyam, dan Jayalah Kamboja. Makasih Bung. Terima kasih banyak. Ada di Spotify ya.